Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Alvania, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 19043111015. Yang terhormat dosen penguji dan yang terhormat dosen pembimbing Bapak Herbirowo. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Audit Kas dan Setara Kas pada PT VVV oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono. Latar belakang penulisan. Laporan keuangan menjadi sumber informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak internal menggunakan laporan keuangan untuk melakukan evaluasi hingga membuat rencana peningkatan bisnisnya. Sedangkan pihak eksternal menggunakan laporan keuangan meliputi investor dan kreditor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk mempertimbangkan apakah dengan menanamkan modal pada perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan di masa mendatang. Bagi kreditor, laporan keuangan merupakan salah satu syarat dan menjadi bahan pertimbangan apakah dengan memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut dapat membayar kewajibannya. Laporan keuangan tersebut haruslah akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukanlah audit. Audit dilakukan oleh penyedia jasa independen yang mana di dalamnya terdapat tenaga ahli profesional yang disebut sebagai auditor. Auditor melakukan audit hingga mendapatkan opini mengenai kewajaran laporan keuangan. Salah satu laporan keuangan yang diaudit oleh auditor ialah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memberikan informasi, salah satunya informasi mengenai aset. Berdasarkan likuiditasnya, aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar merupakan aset yang boleh dikonversikan menjadi kas. Aset lancar dengan likuiditas tinggi adalah kas. Pada perusahaan, kas sering digabungkan dengan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang mudah dikonversikan menjadi kas. Kas dan setara kas dengan sifat yang liquid dan banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga rawan terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan. Tujuan penulisan: 1. Mendeskripsikan kas dan setara kas PT VVV. 2. Mendeskripsikan perencanaan audit pada PT VVV. 3. Mendeskripsikan pelaksanaan audit kas dan setara kas pada PT VVV oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono. 4. Mendeskripsikan hasil audit kas dan setara kas pada PT VVV oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono. Tinjauan pustaka. Pengertian kas dan setara kas. Kas adalah aset paling liquid yang dimiliki perusahaan untuk media pertukaran transaksi perusahaan. Menurut Harry, setara kas adalah investasi sangat liquid dan berjangka pendek sehingga dapat dikonversikan menjadi kas dengan cepat. Pengertian audit. Menurut Yusuf, pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Gambaran umum KAP Kanaka Puradireja Soehartono. KAP Kanaka Puradireja Soehartono merupakan salah satu anggota Nesia Internasional, yakni salah satu jaringan global terkemuka dari firma akuntansi dan konsultan di dunia. KAP Kanaka Puradireja Soehartono memiliki lebih dari 1.000 klien dengan industri beragam, dengan menyiapkan lebih dari 1.000 akuntan bersertifikasi dan lebih dari 500 staf. Jasa yang diberikan oleh KAP Kanaka yaitu jasa audit assurance, jasa pelayanan pajak, dan jasa manajemen advisory. Gambaran umum PT VVV. PT VVV didirikan pada tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016. PT VVV berkantor pusat di Jakarta. Bisnis PT VVV bergerak di bidang jasa, meliputi jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa pemeliharaan mekanik dan kelistrikan, jasa konsultasi sistem manajemen untuk operasi dan pemeliharaan bangunan pada gedung perkantoran, pabrik, rumah sakit, sekolah, universitas, dan lain-lain. Selanjutnya, pembahasan laporan tugas akhir. Kas dan setara kas PT VVV. Mata uang yang digunakan adalah rupiah. Jumlah kas dan setara kas per 31 Desember 2021 yang dimiliki oleh PT VVV adalah 44.292.776.377 rupiah. Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank. Kas terbagi di kantor pusat, kantor cabang Balikpapan, dan kantor cabang Surabaya. Sedangkan bank yang dimiliki oleh PT VVV diantaranya rekening pengeluaran dan penerimaan pada Bank Danamon, Bank Sinarmas, Bank BRI, dan Bank Kaltim. Berikut adalah perencanaan audit yang telah dilakukan oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono. Pertama, penerimaan perikatan. Setelah melakukan beberapa pertimbangan, KAP Kanaka Puradireja Soehartono menerima perikatan audit laporan keuangan PT VVV
untuk tahun berakhir 31 Desember 2021. PT VIVI merupakan klien KAP Kanaka Purwodadi Dja Soehartono pada tahun sebelumnya. Hal ini menjadi keyakinan auditor untuk mempercayai integritas manajemen PT VIVI. Dan auditor pun kompeten untuk menyelesaikan audit tersebut. Bukti dari penerimaan perikatan ini, dibuatlah surat perikatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu PT VIVI dan pihak KAP. Setelah menerima perikatan, manajer auditor akan menentukan tim yang akan melaksanakan audit tersebut. Tim audit laporan keuangan pada PT VIVI ini terdiri dari 1 orang senior auditor dan 2 orang technical assistant. Tim tersebut akan berhubungan langsung dengan pihak klien. Penugasan audit ini ditandai dengan dibuatnya surat tugas seperti pada gambar. Selanjutnya, auditor akan melakukan permintaan data kepada klien agar dapat melaksanakan audit dengan segera. Auditor meminta data klien dengan mengirimkan surat. Surat tersebut berisi data-data yang diminta seperti akte perjanjian dengan pihak lain, laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021, rekening koran, dan data-data lainnya. Saat audit berlangsung pun, auditor dapat meminta bukti-bukti pendukung lainnya. Penentuan materialitas didasari dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh KAP Kanaka Purwodadi Dja Soehartono. PT VIVI menjalankan bisnis yang berorientasi laba dan bisnisnya masih dalam tahap pengembangan, sehingga total aset menjadi dasar penentuan materialitasnya. Overall materiality dihitung 1% dari dasar penentuan materialitas. Jika total salah saji melebihi overall materiality, maka akan mempengaruhi opini wajar. Selanjutnya, menghitung performance materiality, yaitu 75% dari overall materiality. Materialitas ini lebih rendah dari materialitas keseluruhan. Yang terakhir ialah unadjusted error, yaitu batas salah saji yang tidak dikoreksi, dihitung 2% dari overall materiality. Berikut adalah pelaksanaan audit kas dan setara kas pada PT VIVI oleh KAP Kanaka Purwodadi Dja Soehartono. Pertama, mempelajari prosedur pengujian kas dan setara kas. Prosedur pengujian kas dan setara kas ini telah ditetapkan oleh KAP Kanaka Purwodadi Dja Soehartono sebelumnya. Diharapkan dengan adanya ini dapat membantu pelaksanaan audit berjalan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan audit. Tujuan audit kas dan setara kas didasari oleh asersi-asersi, yaitu asersi eksistensi, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penyajian pengungkapan, dan asersi penilaian dan alokasi. Pada gambar di samping merupakan prosedur pengujian audit kas dan setara kas. Selanjutnya, membuat lead schedule kas dan setara kas. Lead schedule atau kertas kerja utama dibuat untuk meringkas informasi yang ada pada schedule pendukung. Komponen-komponen diantaranya ialah judul kertas kerja pemeriksaan yang berisi logo KAP, nama klien, periode, dan area, yaitu akun kas dan setara kas. Lalu ada tabel keterangan kertas kerja pemeriksaan yang diisi dengan inisial nama auditor yang mengerjakan dan mereview beserta tanggalnya. Lalu ada tabel materialitas yang diisi dengan performance materiality, overall materiality, dan adjusted error. Lalu isi tabel schedule yaitu ada COA, nomor akun, description diisi dengan nama-nama akun, ref yaitu kode rujukan schedule pendukung. Lalu ada unaudit 31 Desember 2021 merupakan saldo yang diperoleh dari laporan keuangan klien. Lalu ada kolom pajak dan caji yang dapat diisi dengan jurnal penyesuaian yang dicatat oleh auditor dan yang diperoleh dari klien. Saldo audited 31 Desember 2021 yaitu saldo setelah audit. Saldo audited 31 Desember 2020 yaitu saldo laporan keuangan pada awal tahun. Dan ada increase decrease yang merupakan selisih dari saldo 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020. Selanjutnya ada tick marks, yaitu simbol-simbol yang memiliki arti seperti sesuai dengan penjumlahan ke samping dan ke bawah, sesuai dengan general ledger, sesuai dengan saldo awal. Lalu ada kontrol WP yang diisi dengan saldo yang ada pada working paper dan div untuk mengecek kebenaran saldo yang ada pada working paper dengan saldo yang ada pada lead schedule ini. Prosedur selanjutnya ialah melakukan perhitungan fisik atau cash count. Perhitungan fisik kas bertujuan untuk memeriksa keberadaan fisik kas yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung perhitungan fisik yang dilakukan oleh pemegang kas, yaitu oleh kasir. Auditor memilih untuk melakukan cash count ini pada kantor pusat PT VIVI dan dilakukan pada 15 Januari 2022. Rincian perhitungannya dapat dilihat pada gambar. Dikarenakan perhitungan fisik kas dilakukan setelah tahun buku, auditor meminta mutasi debit dan kredit kas dari setelah tahun buku sampai dengan tanggal pemeriksaan fisik kas. Hal ini bertujuan untuk melakukan perhitungan tarik mundur. Hasil dari perhitungan tarik mundur tersebut menunjukkan bahwa saldo telah sesuai dengan catatan cash on hand head office
pada General Ledger. Rekap rekening koran bank. Setelah auditor memperoleh rekening koran yang dimiliki oleh PT VVV, auditor merekap semua mutasi, administrasi, bunga, dan pajak bunga setiap bulan dari rekening-rekening koran tersebut. Setelahnya, saldo rekening koran dibandingkan dengan saldo laporan keuangan klien. Hal ini untuk menguji eksistensi dan kelengkapan pencatatan oleh klien. Salah satu contoh rekap rekening koran dapat dilihat pada gambar. Selain itu, auditor pun menguji penyajian saldo pendapatan bunga oleh klien. Auditor menjumlah total bunga dari setiap rekening, dan hasilnya akan dibandingkan dengan saldo pendapatan bunga pada laporan keuangan. Pengujian ini dapat dilihat pada tabel di bawah. Membuat surat konfirmasi bank dan rekap konfirmasi bank. Auditor membuat 4 surat konfirmasi bank dengan menggunakan template yang telah ditetapkan oleh KP Kanaka Puradireja Soehartono, lalu diserahkan kepada PT VV untuk direview dan dilengkapi dengan kop surat dan tanda tangan pejabat perusahaan. Beberapa hal penting yang ada pada surat konfirmasi tersebut ialah tanggal dibuatnya surat, bank yang dituju, nama, alamat, dan kontak KAP serta auditor, batas waktu jawaban konfirmasi, lalu periode, dan tanda tangan pejabat perusahaan. Setelah mendapatkan jawaban konfirmasi, auditor akan merekap konfirmasi tersebut dan melakukan counter confirmation dengan cara membandingkan saldo jawaban konfirmasi dengan saldo yang ada di GL. Selain itu, auditor pun akan mereview jawaban konfirmasi untuk mengetahui apakah PT VV memiliki pinjaman atau tidak. Dan hasilnya PT VV tidak memiliki pinjaman bank. Prosedur selanjutnya ialah periksa penerimaan dan pengeluaran bank. Pemeriksaan penerimaan dan pengeluaran bank ini dilakukan dengan vouching. Auditor mengambil data sampel dari GL lalu meminta PT VV untuk menyiapkan bukti-bukti pendukungnya. Bukti pendukung tersebut akan diperiksa dengan kriteria pemeriksaan yaitu A. Kelengkapan bukti pendukung, B. Kebenaran perhitungan, C. Otorisasi, D. Kebenaran tanggal transaksi, E. Kebenaran posting ke buku besar, F. Cek ke rekening koran bank. Hasil audit tidak ditemukan salah saji material atas penyajian kas dan setara kas PT VVV. Perhitungan kas menunjukkan kas yang dimiliki oleh PT VVV benar keberadaannya dan merupakan milik PT VVV. Auditor memperoleh semua rekening koran dan mendapatkan jawaban konfirmasi bank. Hasilnya, saldo pada rekening bank dan saldo pada General Ledger yaitu sama. Tidak dibutuhkan penyesuaian PAJ maupun CAJ. Sehingga saldo kas PT VVV sebelum dan setelah audit sama. Pelaksanaan prosedur telah memenuhi tujuan audit, dan bukti audit yang terkumpul dinilai cukup untuk memperoleh kesimpulan bahwa kas dan setara kas PT VVV telah disajikan secara wajar pada laporan keuangannya. Kesimpulan yang diperoleh dari laporan tugas akhir ini ialah: pertama, kas dan setara kas yang dimiliki PT VVV dibagi menjadi kas dan bank. Kas terbagi di 3 kantor, yaitu kantor pusat, kantor cabang Balikpapan, dan kantor cabang Surabaya. PT VVV memiliki 8 rekening bank. Saldo kas dan setara kas PT VVV per 31 Desember 2021 ialah Rp44.292.776.377. Kedua, perencanaan audit yang telah dilakukan oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono meliputi penerimaan perikatan dan pembuatan surat perikatan, pembentukan tim audit dan penugasan auditor, permintaan data klien, dan penetapan material likuiditas. Ketiga, pelaksanaan audit kas dan setara kas yang telah dilakukan oleh KP Kanaka Puradireja Soehartono meliputi mempelajari prosedur pengujian kas dan setara kas, membuat lead schedule, menghitung fisik kas, merekap rekening koran, membuat konfirmasi bank, memeriksa penerimaan dan pengeluaran bank. Yang terakhir ialah hasil audit kas dan setara kas pada VVV oleh KP Kanaka Puradireja Soehartono menunjukkan bahwa saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar. Tidak ditemukan salah saji material, sehingga saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 yaitu Rp44.292.776.377. Saran yang dapat saya sampaikan kepada KAP Kanaka Puradireja Soehartono ialah memberikan pengarahan mengenai teknis prosedur audit yang diterapkan KAP Kanaka Puradireja Soehartono sehingga akan memudahkan terutama bagi karyawan baru untuk lebih optimal dan efektif dalam penugasan. Sekian presentasi laporan tugas akhir yang berjudul Audit Kas dan Setara Kas pada PT VVV oleh KAP Kanaka Puradireja Soehartono. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.